tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu Seminar Nasional Dai Entrepreneur yang akan disampaikan oleh pemateri utama kita, Bapak Muhammad Khotibul Umam SPD CHCHT, dan akan dimoderatori oleh Ahmad Faizal SS. Sebelumnya, kami akan membacakan daftar riwayat hidup moderator seminar ini. Bapak Ahmad Faizal SS, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia di MA Unggulan Nuris, Jember, Sumeneb, 15 September 1989, Sarjana Sastra Fakultas Sastra Universitas Negeri Jember, dan Kandidat Magister Ilmu Linguistik FIB UNED. Juara 1 Cipta Puisi Religi, Sosial, Budaya, tingkat nasional, Jakarta tahun 2015. Well, ladies and gentlemen, for saving the time, I invite Mr. Faizal to lead presentation of this seminar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Langsung saja, seperti yang telah Bu Mila sampaikan, bahwa acara ini harapannya kalian tidak hanya jago kandang ya, tidak hanya berorientasi pada soal juara dan juara dan juara, tetapi bagaimana kalian lebih bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Kan saat ini dunia terasa tanpa batas ya. Kamu bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, bahkan YouTube yang sangat populer di dunia untuk berdakwah. Artinya munculkan bakat kalian bukan hanya soal prestasi juara, tapi juga soal manfaat untuk orang banyak. Nah, di sini kami mendatangkan pemateri yang insya Allah sangat kompeten di bidangnya. Seperti yang tadi Ibu Mira sampaikan, beliau adalah founder Santri. Ini sebuah usaha bisnis online yang beliau gagas, yang sedang berjalan. Banyak ya, kalau kalian nanti buka internet, cari Santri ya. Gaul sekali ya, Santri ya. Kemudian juga beliau juga aktif di Departemen Kaderisasi PW IPNU Jawa Timur. Sekarang sedang melanjutkan S2 di UINSA Surabaya. Pengalaman beliau sudah banyak sering mengisi, saya juga sudah pantau beliau di beberapa channel YouTube ya. Sering sibuk juga beliau ini, ngisi di mana-mana. Di Jombang, di Surabaya, di Lamongan, Pasuruan. Di sini yang ditulis oleh beliau, pernah mengisi acara Seminar Nasional Business Plan. Wah. Yang kedua sama Trainer Quality Indonesia. Bahkan beliau pernah juga meraih juara 3 pemuda inspiratif, juara 1 ekonomi kreatif se-Jawa Timur. Tepuk tangan dulu untuk Mas Khotibul Umam. Oke, saya persilakan kepada Mas Umam untuk mengisi materi. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yaskutima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat kepada para masyayikh, para ulama Pondok Pesantren Nurus Sirot, para dewan guru, para santriwan, santriwati yang pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih cinta kepada kita dengan bukti apa? Kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa berupa mempunyai akal sehat sehingga hari ini kita masih tetap bisa belajar. Tidak hanya itu, Allah masih sangat cinta kepada kita. Buktinya apa? Kita masih diberikan kesehatan jasmani. Sehingga hari ini kita masih tetap bisa duduk di sini untuk berjuang. Dengan belajar dan berjuang, mudah-mudahan bisa menambahkan rasa cinta kita, rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga mudah-mudahan ridha Allah
untuk kita menjalani proses kehidupan turun kepada kita dan melekat kepada kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan manusia yang sempurna, manusia yang bisa bermanfaat, manusia yang berkualitas, manusia yang pantas nantinya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah mendobrak dari zaman ketidaktahuan, zaman kebodohan menuju zaman 2020 yang penuh dengan ilmiah ini. Saya manggilnya rekan-rekan kita, santriwan santriwati. Enaknya apa ini? Rekan-rekan kita. Oke. Sak tepak ya nanti ya, pokoknya antara dua itu. Karena saya juga santri, panjenengan santri, dan hari ini saya sangat luar biasa bahagia. Karena apa? Kita manusia hidup tak lepas dari energi. Nah, sehingga energi kesantrian itu hanya dapat diambil atau didapatkan di pondok pesantren. Makanya saya tadi sangat bangga bisa masuk di sini, seakan-akan yang tubuh saya seharusnya tadi pagi sudah mulai kolaps, tidak bisa berdiri. Tapi ketika masuk di sini, alhamdulillah semangat saya muncul kembali karena panjenengan semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Soalnya 1 bulan ini alhamdulillah keliling, dan ini ke Jember, terus besok ke Jakarta. Kuliah dulu sih, karena saya harus menyelesaikan studi saya. Kuliah dulu hari Senin, Selasa, Selasa malam langsung berangkat ke Jakarta selama 3-5 hari di sana. Terus kembali lagi langsung di Bojonegoro, disambut di awal bulan tanggal 1 dan seterusnya. Alhamdulillah, itu karena faktor terbesarnya saya dulu pernah mondok di pondok pesantren. Dan panjenengan hari ini duduk di pondok pesantren, maka saya rasa kalian akan bisa lebih hebat daripada saya. Tepuk tangan dulu dong untuk panjenengan. Oke, karena saya mau khusus di sini ya, khusus di pondok pesantren, saya mau tidak hanya sekedar seminar, tidak hanya sekedar saya transfer of knowledge, ya, tidak hanya saya memberikan informasi saja, tapi kalau sebisa mungkin panjenengan saya paksakan untuk mendapatkan informasi itu dan untuk mempraktekannya. Siap ya? Nah, dengan catatan duduknya yang rapi agar dilihat itu enak gitu ya. Ayo yang laki-laki. Karena saya dulu santri jadi tahu kenakalan panjenengan. Soalnya dulu saya juga nakal ya. Waktu ada kiai enak-enak ngomong di depan, saya paling belakang bola poy. Terus pola kalian di dalam forum itu sudah pernah saya lakukan. Jadi ada kesalahan sedikit saja saya sudah tahu. Seakan apa ya? Saya sudah mencium baunya gitu loh. Oke, saya harus memaksakan kalian ya. Ayo, sini. Yang laki-laki start dari sini sampai hanya 6 baris. 6 orang, 6 banjar, terus semuanya ke belakang. Oke, saya tes yang paling belakang, kedengar suara saya? Dengar ya, jelas? Oke. Karena ini sangat berpengaruh dalam proses transfer nanti. Karena percuma saya ngomong panjang lebar tapi kalian tidak memahami. Saya ngomong banyak bahkan berisi tapi kalau sampean tidak bisa mendengarkan. Sampean tidak fokus. Sampean tidak mau membuka tutup. Sampean tidak mau membuka hati, tidak mau membuka pikiran. Maka yang akan saya kasihkan ke panjenengan otomatis akan sia-sia, ambiar. Ketika antara saya dan kamu, ketika antara aku dan kamu yang hanya berjuang hanya saya, kamu tidak mau berjuang, maka apa yang terjadi? Ambiar.
Begitupun juga proses hari ini. Kalau hanya saya yang berusaha memasukkan informasi kepada panjenengan, maka saya yang akan sakit. Tega sampean. Ya. Betul ya. Maka kita harus saling bersinergi. Oke? Harus bersinergi antara aku dan kamu, kita berusaha sama-sama untuk bisa saling memahami, saling mengerti. Sampean dianalogikan dengan bahasa-bahasa asmara langsung nyaut gitu ya. Oke. Kalau ngomong masalah tentang apa? Media, tentang menjadi dai yang inspiratif dan sebagainya, itu ada yang namanya strategi branding. Ya. Ketika kita bicara tentang strategi branding, itu saja butuh waktu sekitar 3 jaman untuk bisa menyelesaikan materi itu. Nah, sedangkan tema hari ini sangat panjang, dai, terus inspiratif, terus milenial. Ya? Dai, inspiratif, milenial. Ini ketiga tema yang kita jadikan satu, terus saya harus memahamkan ini ke panjenengan selama 1 jam. Sehingga kalau tidak ada tidak ada sinergi dari panjenengan, maka saya akan kesulitan ya. Maka harus ada sinergi. Nah, ibaratnya seperti ini. Kalian adalah televisi yang ada di rumah, di daerahnya masing-masing. Ketika frekuensi televisi disatukan, misalkan di TV One atau TV 9, yang insya Allah nanti saya akan ada di TV 9. Bukan amin, ya wes ada. Silakan nanti disaksikan. Jam berapa ya? Jam 12 kalau nggak salah. Nanti silakan disaksikan. Acara Jurnal Muda. Karena saya muda ya. Kalau tua berarti jurnal tua. Oke, kembali lagi. Anda televisi dijadikan frekuensinya semuanya 1 titik atau 1 frekuensi, yaitu TV 9. Maka televisi itu akan menghasilkan suara, akan menghasilkan gambar yang sama atau berbeda? Sama ya, betul ya? Oke, kita pindah lagi misalkan ke MNC TV, ya. Maka akan sama mengeluarkan gambar dan suara yang sama. Oke, sekarang kita lihat seandainya antenanya agak miring sedikit, apa yang terjadi? Akan kepiur, oke ya, paham ya? Sehingga kalau hari ini otak kalian mereng sedikit, berarti akan menghasilkan gambar dan suara yang kepiur. Oke, paham ya? Maka ayo kita luruskan otaknya. Nah, biar sama seperti antena, lurus. Oke, untuk menyatukan frekuensi semuanya, tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 1, maka silakan tangannya ini ditepukkan. Tangannya dibuka dan bilang wek. Ya. Harus 1 frekuensi, sama. Oke, sekali lagi semuanya tepuk 1. Tepuk dulu. Wek. Nah. Ini baru materi tepuk sudah sulit untuk memahamkan. Apalagi nanti teori-teori yang akan kita bedah. Oke ya. Sehingga butuh energi dari panjenengan atau tidak? Sangat butuh. Kalau hanya saya saja sing ngoyo, tahu bahasa ngoyo? Maka ya tadi, saya akan mati di tengah jalan nanti ya. Oke, baik sekali lagi semuanya, tepuk 1. Oke, masih kurang kompak, frekuensinya masih belum sama, energinya masih belum sama dengan energi saya. Ketika saya ngomong seperti ini, otomatis energi sampean atau yang sampean keluarkan harus lebih semangat lagi. Karena kalian banyak, saya hanya 1. Oke? Paham nggak? Oke, kita cek sekali lagi. Semuanya tepuk 1. Kurang lah. Wong saya masih menggebu-gebu gini kok. Masih tetap harus ditingkatkan lagi. Oke, baik sekali lagi semuanya tepuk 1. Nah. Oke, kalau nanti saya bilang 2, maka tangan kanan kalian silakan tepukkan ke pundak teman kanan sampean gini dan bilang "Wey". Ya.
ke pundak teman kanan sampean. Sing enggak ana wonge ya wis gak meneng ae ya. Diam saja, dirasakan, dinikmati. Oke, sekali lagi semuanya, tepuk 1, 2. Ojo get-get rek, sakno sakit ya. Jangan keras-keras, sakit. Cukup gini saja, W. Suaranya yang dibesarkan, W. Ya, jangan gepuknya, tapi suaranya. Oke, sekali lagi semuanya. Bentar. Kalau nanti saya bilang ngomong 3, ya, tadi kan 1, 2, dan 3. Kalau ngomong 3, maka tangan kirinya silakan, ya, silakan taruh ke dagu dan digosok-gosokkan bilang cie-cie gitu. Oke ya. Oke, kita cek dari awal. Apakah para santriwan dan santriwati Nur Sirot ini frekuensi apa? Betul? Apa? Betul kan? Betul kan? Kira-kira energinya besar atau tidak kita buktikan hari ini. Oke, sekali lagi semuanya tepuk 1. Ada yang tepuk DCI, ono sing tepuk ngareni. Harus sama. Kalau tepuk 1 seketika itu langsung prek ya. Ojo cangkeme tapi tangannya. Oke, sekali lagi semuanya. Tepuk 1. 2. 3. Tangan kiri ke kanan, ke dagu teman kanannya, bukan ke dagunya. Ini baru menyatukan frekuensi saja sudah sulit, apalagi nanti menyatukan informasi. Wah tambah. Sing jarene apa walang iku halal dadine lawang iku halal. Ya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Semuanya tepuk 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, saya jamin Anda hari ini tidak akan ngantuk, tidak akan capek karena bertemu dengan saya. Oke, baik. Ini ya sedikit perkenalan. Alhamdulillah di usia saya yang baru 23. Sudah mempunyai 1-2 perusahaan, yang lainnya ikut orang. Nah, saya lebih suka pada ngerumat istilahnya, bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa? Merawat ya. Merawat kader yang berpotensi. Contoh, kayak saya mempunyai perusahaan yang pertama, itu founder Santri Nusantara Group, itu bergerak di bidang industri pengolahan perikanan. Karena melihat potensi alam yang ada di Kabupaten Lamongan itu sangat luar biasa ikannya, maka kami, para teman-teman yang mempunyai ide-ide kreatif, saya ajak untuk membuat keripik, ya, untuk membuat pengolahan ikan. Nah, dan alhamdulillah itu. Dan yang mendapatkan juara 1 di provinsi, perusahaannya nomor 1. Terus Direktur Javia ini mereka para teman-teman saya yang mempunyai potensi suaranya yang indah, suaranya yang bagus, saya branding. Dan alhamdulillah hampir mau mendapatkan monet. Padahal baru sekitar 3 bulanan sampai 4 bulan. Sudah proses mau ingin dapat hadiah, dapat giveaway atau dapat uang dari YouTube. Padahal baru 3-4 bulan. Nah, itu ada, kenapa kok bisa seperti itu? Karena strategi branding yang saya sampaikan tadi, materinya butuh 3 jam. Nah, terus trainer nasional Quality Indonesia, alhamdulillah mulai dari saya kelas 3 SMA, itu sudah berhadapan dengan teman-teman saya di acara LDK, acara Makesta, Lakmut, Lagut, dan seterusnya, acara pemberdayaan. Alhamdulillah mulai dari kelas 3 sampai hari ini S2, terjun di dunia pemberdayaan itu. Terus makanya trainernya saya ikut 2 lembaga.
Terus yang terakhir, alhamdulillah diamanahi untuk menjadi instruktur IPNU Jawa Timur. Boleh tepuk tangan. Next, Ustaz. Oke, sudah bisa membaca semua ya? Apa? Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Tapi kita para santri itu jarang untuk bisa mempraktekannya. Saya pun ketika dulu nyantri hafal, yes, gampang ya soalnya. Dulu hafalan saya, alhamdulillah, Alfia, Imriti, Maksud, Alfia enggak sampai selesai. Karena saya disibukkan dengan skripsi dan sebagainya, maka Alfia enggak sampai selesai. Soalnya pondok saya dulu itu gabung antara pondok dan sekolah formal. Jadi sulit untuk untuk konsentrasi. Nah, tapi kita jarang mempraktekkan apa yang sudah kita pahami, apa yang kita sudah hafalkan. Tapi setelah saya keluar dari pondok pesantren, hanya mempraktekkan ini menghasilkan 3 perusahaan. Meskipun perusahaan yang baru proses berkembang. Oke. Ketika saya mempraktekkan ini, itu sudah bisa membuat 3 perusahaan. Apalagi kalau panjenengan hari ini sudah paham dan sudah mempersiapkannya, ketika nanti keluar dari pondok pesantren atau hari ini langsung praktek, maka sampean akan lebih berkualitas lagi untuk menjadi manusia. Ya, kenapa? Saya telat memulainya. Ya, saya telat memulainya. Tapi panjenengan di sini sudah diberikan fasilitas oleh sekolah, oleh pondok pesantren untuk bisa action. Bayangkan, dulu saya membuat majalah saja itu tidak boleh. Karena banyak faktor. Ya, membuat majalah waktu di pondok pesantren, wah, jenuh. Ya, internet enggak ada dan sebagainya. Akhirnya saya mempunyai inovasi untuk membuat majalah. Jret, wis ngajak teman-teman, tapi kenyataannya masih belum bisa goal. Sudah sowan dan sebagainya, lobby dan sebagainya masih belum bisa goal. Nah, ketika saya praktekkan di rumah, alhamdulillah, itu yang waktu di pondok pesantren tidak boleh dan sebagainya ada alasan. Ketika saya praktekkan ketika keluar dari pondok pesantren, alhamdulillah sudah bisa mengajak atau mengorganisir teman-teman saya yang sebenarnya mereka punya potensi nyanyi ngarung ngidul nongoni warung kopi ya. Terus mereka yang sukanya ngopi mencari inspirasi tapi tidak pernah dipraktekkan. Saya wadahi, saya organisirkan dan menghasilkan sebuah produk, menghasilkan sebuah karya. Oke ya. Sehingga kalian sudah tahu ini, sudah paham ini dan ayo setelah ini kita praktekkan. Siap? Siap? Yang siap mempraktekkan angkat tangannya dan katakan saya. Ambek ngomong rek. Ya. Yang siap untuk action, maka angkat tangan dan katakan saya. Yang ingin menjadi santriwan-santriwati yang sukses, angkat tangannya dan katakan saya. Yang ingin bisa membahagiakan kedua orang tuanya, angkat tangannya dan katakan saya. Yo ojo disi kerso ya. Tahu disi kerso? Harus satu frekuensi. Nah, inilah manusia ketika dia seakan-akan tahu, tapi itu adalah sebuah kesalahan karena dianggap tahu akhirnya apa? Berjalan lurus dan di situ ada jurang. Nah, maka kalian tetap butuh mentor, kalian tetap butuh guru, kalian tetap butuh pendamping. Oke? Maka jangan lupakan. Oke, sekali lagi saya tanya dan saya tes kekompakan kalian. Frekuensinya harus sama. Saya bersama-sama, oke? Karena kita niatnya menyatukan frekuensi, menyatukan energi. Karena apa? Energi yang seperti ini tidak akan Anda dapatkan di mana-mana, hanya di pondok pesantren saja. Dan alhamdulillah saya bisa berada di sini dan panjenengan juga bisa berada di sini. Ini sangat momen yang luar biasa. Oke, sekali lagi, yang ingin sukses di dunia dan di akhirat angkat tangannya dan katakan saya. Yang ingin bisa menjadi manusia berkualitas angkat tangannya dan katakan saya.
kurang keras, kurang kompak, diucapkan dengan sepenuh hati. Oke ya, dulu ketika training seperti ini, waktu dengan motivator nasional Ipo Santosa ditanya, siapa yang pengen punya perusahaan? Dan ketika saya menjadi panjenengan, duduk menjadi peserta, apa yang saya lakukan? Mengucapkannya itu dengan totalitas. Maksudnya bagaimana totalitas? Yaitu dengan sepenuh hati, angkat tangan dengan sepenuh hati, ikhlas dan dirasakan. Akhirnya masuk dalam tubuh menjadi energi dan diaktifkan di dalam kehidupan. Dan alhamdulillah sekarang punya perusahaan. Tepuk tangan. Dulu pernah begini, siapa yang pengen mempunyai perusahaan? Saya paling keras sendiri. Dan alhamdulillah tercapai. Nah, maka hari ini silakan dipraktekkan. Kalau enggak percaya, rumah saya Lamongan, boleh silakan datang ke rumah saya. Dan ini sudah banyak yang berhasil. Ketika saya action, memberikan materi atau informasi, motivasi di teman-teman pondok pesantren saya dulu juga sama. Dan alhamdulillah beberapa alumninya sudah mempunyai karya atau sudah berprestasi atau bahkan mempunyai hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke? Sehingga hari ini ayo kita sama-sama menyatukan frekuensi dengan antara saya dan Anda, antara alam semesta dan yang maha kuasa. Oke? Kalau Anda bisa mengkolaborasikan ini, maka hidup Anda tidak akan pernah kenal yang namanya susah. Tidak akan pernah kenal yang namanya penat. Tidak akan pernah kenal yang namanya depresi. Oke, paham ya? Oke, maka ayo sekali lagi, yang ingin sukses angkat tangannya dan katakan saya. Yang ingin menjadi manusia berkualitas angkat tangannya dan katakan saya. Yang ingin action angkat tangannya dan katakan saya. Oke. Yang ingin bisa membahagiakan kedua orang tuanya angkat tangannya dan katakan saya. Ikuti kata-kata saya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini saya berniat untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu ya Allah, tolong mudahkanlah proses kami, perjalanan kami untuk bisa menjadi manusia yang berkualitas, yang berprestasi. Al-Fatihah. Selanjutnya yuk kita hadiahkan Fatihah kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita sehingga kita bisa seperti ini, yang telah menafkahi kita, yang telah mengarahkan kita, yang telah mengajari kita di rumah, itu adalah orang tua kita. Maka hari ini ayo kita sempatkan sedikit saja waktu untuk mendoakannya. Al-Fatihah. Yang selanjutnya, kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa tahu, bisa membaca Al-Quran, kita bisa tahu Allah, kita bisa paham tentang agama-agama Islam, itu adalah berkat atau karena guru-guru kita. Maka hari ini ayo kita sedikit saja menyempatkan waktu untuk bisa mendoakan beliau-beliau yang telah berjasa kepada diri kita. Fatihah. Selanjutnya silakan sebut dalam hati kalian masing-masing apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda cita-citakan, silakan sebut dalam hati kalian masing-masing. Al-Fatihah.
Oke, lagi-lagi kita dihadapkan oleh Nantom. Nantom apa ini? Yuk, kita lalaran sedikit. Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Terus, Fas Al. Wa ayakuna nafi'an bi ilmihi manitana bi hifdihi wa famihi nal mufidun kan. Erobuhum tagi. Sudah. Saya nggak mau ngetes, jelas apa sampean. Oke, lagi-lagi kita sangat hafal ya, tapi jarang untuk bisa mempraktekannya. Kalau ini adalah potensi pemuda. Ketika ngomong masalah pelajar, maka dia masih muda. Dan potensi pemuda itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa di mana? Lagi-lagi Indonesia merdeka diantaranya adalah karena pemuda. Dulu para pengusir penjajah itu umurnya rata-rata di bawah 25. Oke ya. Sehingga panjenengan mumpung belum sampai, ini rata-rata umur berapa? 5, apalagi 15, masih imut-imut ya. Maka potensinya jangan sampai nanti sampai eman ya. Ketika sudah mulai tua baru action, maka yang dikhawatirkan ada banyak faktor. Misalkan contoh, saya baru action di umur 25, maka kemungkinan saya sukses itu nanti akan ada pada umur 30-an. Oke ya. Kalau sudah pada umur 30-an, ketika dalam prosesnya nanti gagal, maka yang dikorbankan banyak, keluarga termasuk, diri saya sendiri, terus istri kalau sudah punya ya. Karena masih belum punya, makanya enak sekarang. Kalau sekarang seandainya saya jatuh sendiri, tidak ada yang dikorbankan. Saya sendiri yang berkorban, karena saya masih belum punya istri. Kalau saya sudah punya istri, maka akibatnya kalau saya gagal, maka yang menjadi korban diantaranya adalah istri saya. Oke ya. Nah, mumpung sampean masih kecil, mumpung masih di bawah 17 tahun, di bawah 20 tahun, ayo action. Oke, saya kalau enaknya manggil apa? Kalau menjadi satu. Pondok, pesantren, Nuris gitu ya. Nanti jawabnya adalah action for future. Tangannya gini, action for future. Tahu artinya apa? Oke ya, silakan nanti sambil diresapi, jangan hanya sekedar action for future, tapi diresapi. Action for future, membuang mental block yang ada dalam diri kita. Rata-rata orang gagal itu diantaranya di dalam dirinya itu ada yang namanya mental block. Mental block itu apa? Mental tempe, mental yang misalkan contoh, Mas, besok sampean MC. Wah, saya malu, saya izin, saya enggak pede, saya enggak. Banyak sekali alasan-alasan yang muncul, itu yang namanya mental block. Ya. Bahasa Inggrisnya ngono. Bahasa kerennya ya. Nah, maka sambil membuang action for future ya, pakai nada bass dibesarkan biar bassnya itu nanti bisa merontokkan ya, bisa merontokkan hati kita, bisa merontokkan mental block yang ada dalam diri kita. Oke. Pondok Pesantren Nuris.
Ponpes Nuris gitu ya. Ponpes Nuris. Ponpes Nuris. Ponpes Nuris. Oke. Maka dengan kata-kata itu, ayo kita jadikan acuan untuk bisa action. Tanpa action, sampai tidak akan bisa menjalani proses. Contoh, ketika saya tujuannya di sini, proses berjalan dari rumah, kalau saya tidak mau melangkahkan kaki, maka saya tidak akan nyampe sini. Proses rumah ke sini itu butuh energi yang sangat luar biasa. Ya, tidak hanya sekedar membawa tubuh tok, butuh banyak energi, butuh banyak bekal. Ya, begitupun proses sukses Anda. Kalian punya perusahaan, kalian menjadi motivator, kalian menjadi dai, kalian menjadi pengusaha, kalian menjadi dosen, itu butuh proses yang panjang. Butuh energi yang luar biasa besar. Karena masa depan sampean ini orang yang luar biasa. Oke ya, kalau masa depan sampean orientasinya menjadi orang yang biasa-biasa saja, tidak butuh energi banyak. Cukup beberapa persen saja cukup. Tapi kalau sampean berkeinginan untuk menjadi orang yang luar biasa, maka butuh energi yang banyak, butuh bekal yang dong. Paham ya? Sehingga hari ini kesempatan kalian di pondok pesantren sangat luar biasa. Besarnya kebutuhan-kebutuhan Anda berada di samping kalian. Mulai kebutuhan intelektual, mulai kebutuhan emosional, mulai kebutuhan spiritual, ada semuanya di sini. Kalau sampean sekolah di sekolahan negeri, di sekolah-sekolahan luar pondok pesantren, sampean hanya bisa mengasah intelektualnya saja. Paling notok emosionalnya saja. Tapi kalian di sini tidak hanya itu. Spiritual kalian diasah, emosional lebih dalam lagi. Ya, intelektual saya yakin lebih dalam lagi. Maka ini kesempatan yang luar biasa. Nah, apalagi panjenengan ini orang-orang khusus. Khususnya apa? Di bidang keras. Yang di bidang agama. Enggak, sampai di sini tuh khusus orang-orang yang berpotensi. Oke, paham maksudnya? Orang yang sudah mempunyai skill, tinggal mengembangkan. Ini bukan orang yang biasa-biasa loh. Orang yang luar biasa sampean. Kalau sampean tidak merasakan itu, ya tidak mempunyai rasa, oh aku ini orang yang luar biasa. Maka sampean menganggapnya apa ya? Tidak butuh proses lebih dalam lagi. Wes sepenting urip, sepenting aku bisa makan, tanggungan hafalan selesai, tanggungan apa? PR dan sebagainya sudah selesai cukup. Ya. Tapi kalian ini adalah orang-orang yang luar biasa, sudah mempunyai potensi dan harapan potensi itu bisa dikembangkan, terutama potensi dai ya. Oke, paham? Oke, wes. Sekarang kita masuk next. Baru 2 slide, sudah berapa menit? Oke, biar suasananya lebih energik lagi, kita nyanyi bersama-sama. Oke ya, kita nyanyi bersama-sama sambil berdoa. Oke, dalam hitungan ketiga, silakan nanti tangan kalian silakan gunakan seperti ini. Seret ya, terus diputarkan. Dreng di apa sedang ini? Ditunjuk ke layar ya. Seret, dreng. Oke ya? Paham? Paham? Oke, are you ready? Yes, I'm ready. Dreng gitu ya. Oke, are you ready? Harus dengan ekspresi, intonasinya disamakan, ekspresinya disamakan. Oke ya? Oke, are you ready? Ada yang nggak ikut? Harus sama. Tadi saya melihat ada yang nggak ikut.
Harus ikut semua. Kalau nggak ikut, kita doakan gudikan. Nih, jangan salah. Gudikan itu menjadi sebuah kebanggaan nek santri lawas. Stempel. Kalau belum gudikan, belum dianggap santri. Gudikan nyabe? Gurung ono? Belum ada yang gudikan? Sudah ada? Alhamdulillah. Dulu sanad saya gitu ya, sanad saya gini. Waktu saya mondok 1 minggu itu enggak gudikan. Terus habis itu 1 bulan baru gudikan. Alhamdulillah Tep, kamu orang pertama yang distempel menjadi santri. Dari teman-teman saya masih belum gudikan. Tapi saya paling parah gudikannya. Paling lama, paling parah. Tangan-tangan semuanya kena. Tapi sekarang bersih dan tetap keren, tetap ganteng ya. Iya masuk ayu. Oke, sekali lagi semuanya. Apa mau? Are you ready? Sampai lali. Oke, are you ready? Belum mau bunyi karena apa? Masih ada yang nggak ikut, masih belum ada yang powerful. Harus powerful. Oke, are you ready? Oke, tepuk tangan dulu dong. Ayo sambil nyanyi bersama-sama. Datang kepadaku malam pukul 7. Ayo lebih keras lagi. Doa bahagia. Inilah doanya. Yuk semuanya. Nah, tangannya. Fidunya hasanah wa fil akhir. Nah, wakina anda bana. Nah, ayo tangannya ikut semuanya. Yang nggak ikut suruh maju. Fil akhirati kina anda benar. Si Udin bertanya, niat dan doa agar masuk surga. Yang nyanyi keras mudah-mudahan masuk surga. Ku jawab inilah doanya. Ayo yang keras. Bana atina fitunya hasanah wa fil dina anda bana. Tangannya digoyangkan yang putri. Hasan. Ayo sama-sama. Ina ada banan. Ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah. Doa kapat. Na'atina fitunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana. Digoyangkan. Fitunya hasanah wa fil akhirah adabannar wa bana atina fitunya hasanah wa fil akhirah ada. Tepuk tangannya mana? Next, Pak. Oke. Wes. Fresh ya? Oke, belajar itu harus bahagia. Kadang salahnya kita kan gini ya. Besok sekolah, aduh sekolah. Besok libur, libur. Ya. Padahal kalau kita bisa merubah sedikit saja mindset dalam pikiran kita, yang aslinya kalian anggap itu tertekan, kalian anggap itu depresi, kalian anggap itu membosankan. Dengan merubah pola pikir sedikit saja, itu bisa menjadi bahagia. Dan ketika kita bahagia dalam melakukan proses apapun, baik dalam proses Anda menjalani pendidikan, ataupun sampean mendalami karir, itu butuh yang namanya bahagia. Kalau sampean nggak bahagia, wis alamat. Dalam proses itu sampean akan tumbang. Oke. Sebelum kita melanjut, kita harus memahami aspek-aspek dalam keilmuan. Kita ambil dalam persepsi ilmu psikologi. Sesungguhnya pelajar itu ada 3 ya, yang ada dalam diri pelajar. Yang pertama yaitu makna norma kekuasaan. Oke. Setiap tingkah laku manusia memiliki 3 aspek ini. Ketika sampean sudah bisa memaknai langkah kalian, ketika sampean sudah bisa memahami norma-norma atau aturan-aturan dari langkah kalian, ketika sampean sudah bisa menguasai medan, maka saya jamin ya, keberhasilan akan Anda raih. Maksudnya bagaimana? Contoh, sampean berkeinginan ingin menjadi dai, ya, menjadi dai tidak hanya lingkupan juara kabupaten sampai juara provinsi, tapi ditingkatkan ke tingkat nasional. Dengan cara apa? Membuat produk dai, membuat konten-konten YouTube. Ya, kalau sampean sudah memahami makna, memahami cara bermainnya YouTube, memahami tentang langkah-langkah menjadi dai, memahami cara membuat materi dai, memahami cara membuat atau menyatukan antara materi dai dengan lingkungan, dengan kondisi zaman, dengan kondisi kebutuhan, maka sampai sudah berhasil memaknai itu. Ya. Yang selanjutnya tidak hanya itu, ada aturan norma-norma. Ketika sampai menjadi public figure atau menjadi dai, tidak mungkin tingkah laku sampean seperti orang embongan. Betul ya? Ketika sampean sudah memilih untuk menjadi dai, tidak mungkin tingkah laku panjenengan sama seperti orang-orang biasa-biasa saja. Yang kegiatannya tidak produktif. Nok kiri ngopi, nok kono nek kalau di warung A ada, di warung B ada, di warung C ada, di warung D sampai Z. Seluruh warung ada. Seluruh tempat ada dan tidak pernah produktif. Nah, maka itu tidak menjadi norma-normanya seorang dai. Terus yang selanjutnya, kuasai pasar, kuasai medan. Nah, ini panjang, namun saya persingkat saja. Nanti intinya di belakang.
Nah, dari ketiga ini sangat penting untuk sampean pahami makna, terus apa? Norma dan contoh sekarang, banyak artis-artis kelasnya internasional, banyak motivator-motivator kelasnya internasional, banyak dai-dai kelasnya internasional. Ketika menyalahi aturan, menyalahi norma, langsung namanya anjlok, hilang. Betul? Contoh kasus siapa? Mario Teguh. Yang dulunya setiap hari dibayar di televisi, ketika action di televisi, itu puluhan juta. Tidak hanya jutaan, tapi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ketika mendatangkan ke sini, berapa panitia harus membayarnya? Tahu berapa? 50 juta. Sampai datang nomor Teguh ini loh, ya. Datang ke sini ngobrol kayak saya gini, 50 juta. Itu tidak 3 jam, tapi hanya 1,5 jam atau 2 jam saja. Oke. Wes, tak tekankan saja. Itu berapa? 50, bahkan bisa lebih tergantung eventnya. Tapi namanya hilang seketika karena apa? Karena dia telah melanggar norma-norma kemanusiaan, norma-norma lingkungan, norma-norma kebangsaan. Nah, apa sih norma kemanusiaan, kebangsaan, lingkungan? Sampai bisa memahami sendiri. Oke ya. Contoh yang tidak sesuai dengan kebangsaan, yaitu tidak toleransi misalkan. Kalau tidak sesuai dengan ke pondok pesantrenan, misalkan membawa HP, pergi tanpa izin dan seterusnya, tergantung lingkungan. Norma-norma lingkungan di setiap daerah berbeda-beda. Paham ya? Nggak perlu saya jelaskan lebih panjang. Terus kekuasaan. Ketika dia sudah melalui 2 tahap itu, tahap selanjutnya menguasai. Menguasai dalam artian apa? Bukan dalam artian sampean berkuasa di daerah sini terus mau semaunya melakukan apapun. Tidak seperti itu. Maksudnya menguasai adalah sampean paham peta, tahu peta? Misalkan kalau sampean ngomong di Kabupaten Lamongan tentang kalau sampean ngomong di sini tentang apa? Di sini dekat laut, Pak. Jauh ya. Kalau sampean ngomong di sini tentang laut maka tidak sesuai. Karena di sini tidak ada sampai ngomong tentang perikanan atau kelautan tidak sesuai karena di sini tidak ada laut. Tapi lebih geser lagi ke pantai, maka sampai cocok ngomongnya tentang laut. Cocoknya apa? Tentang perindustrian, misalkan ya, contoh seperti itu. Terus sekarang momen-momennya corona, bagaimana caranya sampai bisa menyatukan antara materi dengan isu-isu nasional, misalkan corona diplesetkan apa? Itu jadi komunitas atau kreatif, C apa? Itu tugas sampean untuk berinovasi. Karena berinovasi butuh waktu yang panjang ya. Kadang muncul ketika kita berada di toilet, waktu kita sedang buang air besar ya. Kadang kita melamun dalam tidur, muncul corona, singkatan dari materi dakwah, bisa ya. Terus kadang waktu kita ngopi, muncul, nah banyak ya. Sehingga itu yang namanya menguasai, menjadi penguasa atau menguasai pasar, menguasai medan. Paham ya? Oke, next. Cara saya menyampaikan terlalu cepat? Enggak ya, karena waktunya singkat jadi harus saya cepat. Next dulu. Dilihat sambil saya istirahat dulu. Nggak baik loh, anak gadis sampai ke jalan. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin.
Semua orang juga punya masalah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kamu itu masih muda, sehat, dan cantik lagi. Masa depanmu masih panjang. Coba kamu lihat aku. Biarpun sudah tua begini, tapi aku tetap semangat. Sudah, sabar, nikmati aja hidup ini. Itu sama artinya kita sudah mensyukuri anugerah Tuhan. Kamu tahu nggak apa kuncinya? Ini. Semua hal yang baik dan buruk asalnya dari pikiran. Makanya hati-hati dengan pikiranmu. Ji, udah nih Ji. Kamu ini lama sekali ya. Mana kamu mau? Ini lama sekali sih. Apa? Sini tak taruh. Sini. Aku mengingatkan bahwa tak ada yang sempurna. Semua memiliki kekurangan dan kelebihannya. Barangnya. Aku belajar mencari kelebihan yang aku miliki, bukan kekuranganku. Tuhan Oke, next. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa mindset panjenengan untuk bisa berkarya itu sangat luar biasa penting. Oke ya, mindset seorang pelajar untuk bisa menghasilkan sebuah karya itu sangat berpengaruh. Saya ulang sekali lagi, mindset panjenengan seorang pelajar, seorang pemuda untuk bisa menghasilkan sebuah karya sangat berpengaruh besar. Oke ya, sehingga kondisikan pikiran sampean untuk selalu positif. Kondisikan frekuensi pikiran sampean untuk selalu produktif. Karena sekali Anda berpikir yang negatif, maka akan kembali kepada diri kita. Oke ya. Nah, sebesar atau bagaimanapun Anda action, tapi kalau tidak dibarengi dengan kondisi pikiran yang aktif, kondisi pikiran frekuensi yang positif, maka yang dikeluarkan atau hasil dari produk sampean atau hasil dari karya sampean ini tidak ada artinya apa-apa. Nah, kalau dalam ilmu retorika, saya nyebutnya ada 3 macam. Yang pertama etos, patos, dan logos. Ya, etos adalah apa? Etika. Terus logos masuk akal. Terus patos apa? Ini sama enggak dengan teori psikologi tadi? Sama. Ini ditinjau dalam ilmu filsafat dan retorika itu komunikasi. Nah, karena sampai calon dai, maka butuh ilmu komunikasi. Nah, ini kita bedah lebih sangat dalam lagi. Oke ya, etos, etika, akhlak. Ketika kita ngomong masalah akhlak, ngomong masalah etika, maka kita sebagai seorang santri, ya, sebagai pendai yang menyebarkan virus corona. Nah, contohnya ya, corona itu apa? Ini sampai gabungkan dengan materi dai. Misalkan sampai menjelaskan tentang sholawat, gabungan saja. Corona itu apa, singkatannya sholawat gitu ya. Nah, menyebarkan virus-virus dai, virus-virus positif, virus-virus keagamaan, maka sampean harus beretika. Ya, misalkan contoh, kita lihat debat-debat yang ada di televisi. Kira-kira bisa mempengaruhi lawannya atau tidak? Tidak akan bisa. Karena apa? Debatnya tidak beretika. Ini biasanya dipakai oleh para mahasiswa yang ideologinya sedang muncak-muncaknya, sehingga dia kekeh dengan pendiriannya, tidak mau toleran, tidak mau, yang dia pahami itu ya itu, tidak mau memandang dari sebelah yang lain, dari kacamata-kacamata yang lain, sehingga mengakibatkan apa?
dikal. Oke ya. Nah, maka butuh etika. Nah, etika ini misalkan contoh seperti ini, sampean debat dengan saya harus gebrak-gebrak agar sampean takut dengan saya. Kira-kira sampean hanya takut saja atau ikut apa yang saya omongkan? Hanya takut saja, tidak ikut apa yang saya omongkan. Sampean masih belum bisa saya pengaruhi. Ketika komunikasi itu dianggap berhasil, ketika sampean audien bisa saya pengaruhi. Itu yang namanya komunikasi yang berhasil. Dai itu harus seperti itu. Ketika sampean terjun misalkan di lokalisasi yang memang notabene adalah orang-orang keras, orang-orang yang sulit untuk dilekukkan hatinya. Ya, maka cara dakwah sampean harus berbeda. Seperti siapa, Gus? Miftah. Oke. Ketika sampean dai di era milenial dengan pasarnya itu adalah orang-orang yang intelektualnya tinggi, contoh seperti Gus Baha. Dengan intelektualnya, kekayaan informasinya, kekayaan pendalaman materinya, maka orang-orang yang sebelah-sebelah sampai menamakan atau menobatkan Gus Baha sebagai mufasir yang alim. Bukan hanya orang yang di dekatnya Gus Baha, tapi orang di luarnya ya, non-NU pun menyatakan seperti itu. Nah, makanya harus tahu pasar, tahu etika. Oke ya. Sehingga ketika sampean dai dengan siapa, itu harus pas. Di etika di daerahnya masing-masing. Terus masuk akal. Masuk akal apa? Jelas orang itu akan berlogika. Ketika saya ngomong seperti ini misalkan, logika bahwa alam sadar sampean itu akan berproses. Oh iya enggak ya? Oh iya ternyata dadi santri ku koyok gini. Oh ternyata santri itu seperti ini. Oh iya saya paham ini. Tapi saya pasti belum bisa mempraktekkan. Itu yang namanya logika. Saya mencapaikan A, maka sampean akan mengartikan A adalah, B adalah sesuai dengan pengetahuan sampean. Oke ya, itu cara bermain logika. Nah, terus hubungannya apa Mas? Pak, atau hubungannya apa dengan dai? Ini nanti hubungannya adalah ketika sampean mengemasnya. Oke ya, nah nanti kita bicara tentang pengemasannya. Terus emosi, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Emosi ini intinya adalah gini, contoh, sampean menganjurkan jamaah sampean untuk tahajud, untuk sholat tepat, untuk melakukan wirid A, B, C, D, E. Tapi sampean sendiri tidak melakukannya, maka materi yang telah sampean sampaikan ini tidak ada rasanya, tidak ada energinya. Cara melihat sampean ngomong berenergi atau tidak, dilihat dari peserta, dilihat dari lawannya. Lawannya merespon atau tidak. Ketika dari keseluruhan ini nelongop, ini tandanya yang saya omongkan sudah merasuk dan sampean paham. Bisa jadi yang saya omongkan ini ada energinya, ada yang namanya emosinya. Tapi ketika saya ngomong seperti ini, ada yang main di belakang, ada yang ngomong sendiri di belakang, maka bisa jadi mereka yang bermasalah atau saya yang diomongkan, saya yang ngomong itu yang bermasalah, paham? Oke ya? Bisa jadi dua, bisa jadi yang di belakang yang ngomong sendiri itu yang bermasalah, atau saya yang ngomong yang bermasalah. Oke ya? Yang bermasalah misalkan gini, saya ngomong masalah, ayo kita sholat tahajud, tapi tadi malam tidak tahajud. Atau tidak pernah menjalankan sholat tahajud, paham? Oke ya? Ayo kita wiritan ABC biar lulus, tapi sendirinya tidak. Nah, makanya banyak ngapunten, kadang
ada murid melawan gurunya, itu diantaranya gurunya itu masih belum mempunyai ketiga ilmu komunikasi ini. Yang paling penting adalah emosi. Ketika kita mentransfer sesuatu, itu harus pernah dilakukan terlebih dahulu. Agar ada value-nya, agar ada energinya, agar ada emosinya. Sehingga kalau sudah ada emosinya, itu bisa merasuk. Ya, meskipun seandainya responsifnya dari peserta didik itu lama. Karena orang itu beda. Ada yang cepat responsifnya, ada yang lemah, ada yang sangat lemah, ada yang sangat cepat, tergantung lingkungan, tergantung pola hidup, tergantung keluarga, gen, keturunan dan seterusnya. Maka karena saya basicnya pendidikan, jadi lumayan paham tentang itu. Ya, ketika ada anak aktif, nuwakal di sekolahan, itu harus ngapain? Nah, itu sudah kecium baunya. Oh, potensinya ini. Ketika kita sudah mempraktekkan ini. Nah, untuk bisa menjadi dai yang luar biasa, butuh yang namanya ini kurang berapa menit lagi Pak, biar saya sesuaikan materinya. Apa? 10, 15. Untuk bisa menjadi dai yang luar biasa, maka butuh yang namanya reputasi. Paham reputasi? Paham enggak? Paham reputasi? Tidak. Gini, contoh, saya tidak akan datang ke sini kalau saya belum pernah ngisi di tempat-tempat yang lain. Paham maksudnya? Apa namanya itu? Jam terbang, ya. Oke ya. Makanya saya kemarin itu berangkat habis jam 2 dari Lamongan. Ya, jam 2 dari Lamongan terus mampir ke Surabaya ngambil barang, nyampe di sini jam 1, nginep di masjid, terus sampai sekarang alhamdulillah belum istirahat. Itu cara saya untuk menjaga reputasi saya dengan panjenengan, dengan lembaga ini. Ketika saya telat, apa yang terjadi? Reputasi saya akan hancur. Oke, ketika saya salah langkah, misalkan materi yang saya sampaikan tidak sesuai, maka reputasi saya akan berkurang. Semakin mereka mempunyai reputasi yang tinggi, maka dia akan menjadi dai yang luar biasa. Paham ya? Intinya apa? Di action. Contoh, kadang ada yang ngomong seperti ini. Saya kalau mendengarkan ceramahnya Mbah Maimun dulu, seakan-akan berwibawa. Kita memandang beliau berwibawa. Gitu ya. Misalkan contoh, kita memandang Kiai siapa misalkan, seakan-akan berwibawa. Boleh kita memandang seperti itu. Misalkan sama gini, coba ngomong misalkan, kalau saya pernah mendengar langsung ya, sampean bilang ke Gus Baha kalau berwibawa, maka akan dihantam. Maksudnya enggak suka. Karena apa? Gus Baha itu sudah reputasinya tinggi. Dia mendalami ilmu-ilmu tentang keagamaan mulai dari kecil. Sehingga reputasinya tinggi. Nek reputasinya tinggi, muncul kewibawaan. Contoh, ilmuwan yang tidak punya tangan. Siapa namanya? Orang Amerika. Kalau ngomong itu sambil togel-togel gini kasih mic. Dia nggak punya tangan. Kan nggak berwibawa. Tapi karena punya reputasi. Oke ya. Sehingga ya penting misalkan tak wiritan rek ben berwibawa saya. Ben ketika si dia memandang saya seakan-akan bersinar.
Kadang kan ada ya wiritan seperti itu di pondok pesantren itu. Soalnya biar aku dijajahi sama temanku. Kamu wiritan ini Rep, nanti biar wajahmu berwibawa. Antut, nggak ngereken. Nah, sehingga reportasi itu sangat penting. Oke ya. Nah, sulitnya di mana? Memulai. Makanya tadi ada mental block. Contoh, saya pengen buat YouTube. Ya. Dai tentang materi A, B, C, D, E. Terus mari ngono, sungkan, saya tidak terbiasa dengan kamera. Terus, sungkan dan seterusnya. Maka semakin Anda menunda, maka reportasi sampean tidak akan bisa berkembang. Oke, kenapa saya berbicara powerful seperti ini? Karena agar ada nilai lebih yang ada ketika saya keluarkan di sini. Oke, kalau saya hanya duduk saja, apakah bisa? Jelas bisa. Saya menyampaikan dengan duduk. Tapi saya menginginkan lebih. Saya harus berdiri agar bisa dekat dengan sampean. Agar bisa interaktif dengan sampean. Nah, ini yang akan menambah reportasi. Ketika di media, ya, maka buat hal-hal yang bisa menyebabkan tersentuh hatinya, tersentuh perasaannya. Ya, contohnya tadi ketika saya ajak sampean angkat tangan, terus ajak sampean berdoa, merasakan ada sesuatu enggak di hati sampean? Berarti tandanya saya sudah berhasil menyentuh hati sampean. Wes, dalam ya. Tepuk tangan. Ketika antara aku dan kamu sudah saling bertemu hatinya, tidak ada kata lain kecuali iya. Ayo kita seperti ini, ya. Ayo kita seperti ini, ya. Ayo kita seperti ini, ya. Jangan lupa subscribe ya, ya. Kenapa? Sudah balance antara hatiku dan hatimu. Oke ya. Ya biasanya canom-noman waktu bermesraan apa jenenge? Kasmaran, ya. Aku seneng mbek DE seneng mbek wong liya, malahan. Jadi ini ambiar ya. Maka apapun dan bagaimanapun caranya untuk bisa mendapatkannya akan dilakukan. Karena apa? Hatiku sudah nyaut ke hatinya. Meskipun hatinya ke hati dia. Mana ya? Nah, cara-cara seperti inilah yang nanti akan diterima di kaum milenial karena ini yang cocok. Gitu ya. Ini yang dinamakan kok ora mudeng. Yang dinamakan mau loh. Yang dinamakan paham? Oke. Nah, ini akan muncul, akan bertambah. Semakin kalian bertambah, maka semakin tinggi reportasi sampean. Oke ya? Paham? Paham ya? Wes. Maka sekarang harus dimulai. Kapan? 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 Ngapain? Action ya. Oke? Action. Kalau tidak bisa skala besar, skala kecil. Wajar kok kalau mulai itu salah. Wajar kok kalau mulai itu gagal. Tapi gagal yang sesungguhnya adalah mereka yang hari ini berhenti. Oke? Wajar kok kalau sampean memulai itu salah. Kalau sampean itu gagal. Tapi segagal-gagalnya manusia adalah mereka yang hari ini hanya berhenti saja diam. Tidak mau action. Oke? Paham? Jika Anda pemuda, saya tantang hari ini Anda untuk berkarya. Jika Anda ngaku pemuda, maka
Ayo kita sama-sama berkarya. Tepuk tangan dulu dong. Next. Cukup. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini masih banyak. Terus next. Yes. Mungkin itu yang bisa sampaikan, nanti kita lanjut dengan sesi selanjutnya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Terima kasih atas penyampaian ilmu, pengalaman yang sangat menarik bagi kita semua. Semoga kita mulai hari ini harus action ya. Mulai saat ini. Sambil menunggu pengambilan hadrah istirahat ya, persiapkan pertanyaan ya. Saya minta semoga aja ada 2 putra, 2 putri yang siap bertanya, dan nanti akan ada door prize spesial bagi yang berani bertanya kepada Mas Umam. Hadrah ya sudah? Monggo, silakan ambil posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafi Ulinuha dari kelas 11 SMA. Cita-cita saya menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia plus Ketua PBNU Pusat. Jadi pertanyaannya saya gini, kan di era milenial ini atau era globalisasi ini marak terjadi banyak kalangan-kalangan atau ajaran-ajaran yang banyak seperti Wahabi, HTI, Syiah dan lain-lain yang bisa membahayakan terhadap akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para kaum Nahdliyin. Sementara dakwah di sini itu penyampaiannya bersifat mutlak. Artinya mutlak di sini kan ajaran Allah. Semuanya berhak memperoleh ajaran tersebut. Tidak pandang bulu. Entah itu Kristen dan lain-lain, khususnya agama Islam. Entah itu Wahabi, Syiah dan lain-lain. Jadi pertanyaan saya gini, bagaimana supaya menjadi dakwah yang gagasan penyampaiannya itu diterima di seluruh kalangan masyarakat, entah itu Wahabi, Syiah dan lain-lain, tanpa mendiskriminasi suatu organisasi dan tanpa memihak suatu organisasi. Oke, saya jawab. Dan tepok seliro toleransi. Dan menjadi dakwah yang bisa menerapkan wejangannya almarhum Gus Dur, yaitu semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi toleransinya. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Mega Andriawan dari Lembaga SMA, dan cita-cita saya jadi dosen sekaligus Ustadz. Ini saya mau bertanya, kan kehidupan kita sekarang ini di pondok rata-rata santri ini pasti ada sikap yang sisi negatif sama positif. Nah, bagaimana cara kita mengajak santri yang sisinya berada di sisi negatif itu mengajak untuk menciptakan suatu hal yang positif atau mengarah yang suatu positif. Tapi masalahnya di sini kadang-kadang kita sebelum mengajak itu sudah dipandang remeh dulu, kayak siapa sih kamu, sok-sokan aja, kan rata-rata gitu. Nah, itu bagaimana cara kita meyakinkan kepada mereka untuk emang bisa itu sebetulnya. Ya, terima kasih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin nanti yang putri menyusul ya, dijawab dulu yang putra dulu. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari Davi dan Jonathan, luar biasa. Yang pertama, Mas Umam, bagaimana menjadi dai yang diterima secara universal ya, tidak terlalu fanatik, tetapi secara universal diterima oleh banyak orang, banyak kalangan. Tidak melihat apakah dia Syiah, apakah dia Wahabi, apakah dia Kristen dan sebagainya. Yang kedua dari Mas Jonathan tentang bagaimana caranya kita bisa mengajak santri di sini, mungkin secara umum seluruhan ya, agar tidak dipandang remeh, sehingga semua santri itu menurut ke hal-hal yang positif. Mungkin demikian. Oke. Kalau saya mengartikan, kita itu berada di era disruption, di mana
kejelasan tentang informasi sangat dibutuhkan. Di mana kita masih sulit membedakan mana benar dan mana yang salah. Betul sekarang ya, kita di era itu. Sehingga peran da'i, terutama warga Nahdien ini sangat luar biasa besar sebenarnya. Nah, maka untuk membahas ini panjang. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan agar bisa menjadi da'i yang fleksibel, diterima di masyarakat? Pernah saya bilang, saya berkomunikasi dengan ini, orang Kristen yang mau masuk Islam. Bilang gini kepada saya, Mas, kenapa sih ustadz-ustadz atau ulama-ulama NU itu hanya mengajarkan tentang hal-hal kalau menurut mereka, itu pandangannya gini, ilmu-ilmu tentang hakikat, ilmu-ilmu tentang makrifat yang menjelaskan tentang cara ubudiyah sederhana itu rata-rata orang sebelah. Contoh, ubudiyah yang sifatnya sederhana banget, sholat, rajin sholat, jamaah 5 waktu, sholat duha, sholat hajat. Siapa yang mengumandangkan itu? Rata-rata ustadz-ustadz atau ulama-ulama bukan dari NU. Betul ya? Betul enggak? Betul enggak kira-kira? Coba jenengan cek di YouTube. Munculnya siapa? Hanan Ataki yang ke milenialan. Terus siapa yang orang Arab panjang, Ustadz Basalamah termasuk. Yang orang Arab biasanya masuk di TV. Nah, itu orang-orang sebelah, tapi orang-orang kita jarang yang membahas tentang itu. Nah, sederhana banget sih sebenarnya agar diterima oleh masyarakat umum. Tapi yang harus dibenahi dalam pikiran kita, sebaik apapun manusia, jelas ada yang tidak suka. Betul ya? Nah, kadang ketika kita ada yang mencibir, itu wis down. Akhirnya nggak mau action lagi, nggak mau beraktivitas lagi, nggak mau produktif lagi. Oke ya, dari fenomena tadi mudah kuncinya. Pertama, yang dibenahi adalah mindset, pola pikir. Sebagus apapun dai sampean, sejelek apapun misalkan materi yang Anda sampaikan, pasti ada yang berpikiran positif dan negatif. Wajar. Oke. Nah, langkah selanjutnya mencari informasi yang relevan. Oke. Mencari informasi yang relevan sesuai dengan pasar sampean. Misalkan kalau sampean baru pemula, yes, jangan ngomong masalah makrifat, ngomong masalah hakikat. Karena sampean pemula. Yang ngomong masalah ubudiyah yang sederhana saja. Yang sampean lakukan ada namanya etos atau apa tadi? Etika. Oke ya. Saya sekarang mulai merajinkan sholat tahajud. Oke lah, saya akan membedah itu untuk konten YouTube yang pertama ini. Baik teman-teman, halo guys. Jangan seperti itu. Kan gini, untuk menjadi YouTuber mudah. Tapi untuk menjadi YouTuber yang keren, untuk menjadi YouTuber yang kelas, yang high class, yang berkualitas, itu tidak sembarang orang. Sampai ngene iki ya, hanya membuat upload YouTube, upload video. Sampai angger apa namanya? Bahasa Jawanya itu angger ngesut ya. Tidak usah pakai sistem, enggak usah pakai manajemen. Nanti openingnya seperti ini, closingnya seperti ini, isinya ini, enggak usah itu. Hanya sekedar ngupload YouTube, hanya sekedar ngupload video saja, sampai akan jadi YouTuber. Sampai ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon, ngomong enggak jelas, itu sudah jadi YouTuber. Sampai cukup mengupload setiap hari, akan jadi YouTuber. Tapi untuk menjadi yang berkualitas, ini yang sulit. Oke ya, sehingga kalau pengen menjadi yang berkualitas, dipilah dulu
Openingnya apa yang akan saya lakukan. Isinya apa yang ingin saya sampaikan. Closingnya apa yang saya buat. Sehingga dari ketiga itu, ini harus pas dengan pasar. Kalau enggak pas dengan pasar, akibatnya banyak yang mencibir. Banyak yang berkomentar, netizen-netizen yang nakal. Oke? Paskan dengan passion Anda. Misalkan contoh, kalau Hanan Ataki, kuliah ibadiyalladzi asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ayat ini sederhana, tapi kalau dikemas dengan baik menjadi video yang luar biasa. Wahai engkau manusia, apapun kesalahanmu, ya Allah saya pernah zina, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Allah saya pernah maksiat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Allah saya pernah durhaka kepada orang tua, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Allah saya pernah tidak sholat, saya pernah minum minuman keras dan seterusnya. Kalau ini sampean atur kata-katanya sesuai dengan zaman, sesuai dengan milenial, maka market Anda atau pasar Anda, masa Anda, viewers Anda itu adalah milenial. Jadi pas balance Anda umuran milenial menyampaikan cara milenial untuk orang milenial. Oke ya. Nah, dengan ini sampai memetakan itu nanti akan pas. Duh, Mas, saya ingin merambah ke seluruh dunia. Enggak akan bisa, sulit. Itu malah merusak jati diri Anda. Itu ya ada yang namanya strategi branding. Nah, strategi branding itu panjang materinya. Ini di antara materinya. Nah, kadang kita bicara seperti ini. Wah, aku itu pengen menjadi dai yang profesional, yang pas untuk siapapun, orang tua pas, anak muda pas, bayi pas, balita pas misalkan. Yo, enggak akan bisa. Saya pasnya di Afrika misalkan. Untuk pendengarnya orang-orang Afrika, orang-orang mana lagi? Luar negeri, nggak akan bisa. Untuk tahapan awal harus bertahap dulu, dipetakan dulu, ya, paham? Intinya dipetakan. Lalu strateginya tadi, membranding diri. Terus apa? Tadi saya bilang apa kemarin tadi? Yang terakhir? Jam terbang. Apa tadi jam terbang? Nah, oke ya, paham? Oke. Yang kedua, bagaimana caranya bisa mempengaruhi santri? Kadang kita punya inovasi A. Wah, ini cocok dilakukan di pondok pesantren ini karena sesuai dengan kebutuhan. Tapi kadang teman-teman kita meremehkan. Bel, jelas rangarai iso, gak akan bisa. Nah, maka yang harus sampai lakukan pertama kali, jangan disosialisasikan secara umum, tapi dari orang ke orang. Ya, dari orang ke orang, dari hati ke hati. Contoh, untuk branding pondok butuh yang namanya media sosial. Karena orang sekarang melihat media sosial. Besar dan tidaknya acara itu bukan tergantung konsep acaranya, tapi medianya, bagaimana cara meliputnya. Meskipun acaranya sederhana seperti ini, tapi kalau dibuat besar bisa. Dengan apa? Cara medianya. Oke ya. Nah, maka butuh yang namanya media pondok pesantren. Wah, nggak akan bisa, nggak akan diperbolehkan misalkan. Sampai sowan misalnya nggak akan diperbolehkan, nggak akan ada yang mampu untuk mendesain itu. Tapi saya sampai mempunyai tekad kuat untuk bisa melakukan itu. Yang harus sampai lakukan pertama, jangan ngomong ngalor ngidul, jangan ngomong ke semua orang. Hanya orang-orang yang sampai anggap bisa menerima informasi ini. Contoh, teman-teman dekat sampean, teman-teman sekamar misalkan. Bro, ini kayaknya kita butuh media untuk branding pondok. Oke, gimana Mas Umu? Oke, saya punya ide gini, sampai sebutkan. Paham? Oke, paham. Saya sepakat, kita sehati. Saya juga merasakan sama. Ketika sampai sudah bisa menemukan orang-orang yang sefrekuensi, yang sehati seperti ini, sampai membuat gerakan sebesar apapun, jelas bisa. Tapi sampean punya ide langsung sampean keluar-keluarkan di mana-mana, dinyek sampean. Wah, gak ngarah iso, gak akan bisa. Apalagi ide itu gila. Misalkan
pengen ngecat seluruh pondok menjadi apa? Misalkan ya. Terus misalkan apa? Pengen membeli tanah sana untuk membuat rumah sakit. Pengen membeli sana untuk koperasi. Ini kan ide gila. Tapi kalau sudah sampai sampaikan di seluruh umat atau seluruh teman-teman sampai pondok pesantren, sampai akan diguyu. Tapi hanya orang-orang tertentu. Habis itu langkah selanjutnya mengatur strategi. Bagaimana caranya? Oh, planning A seperti ini, planning B, planning C, planning D dan seterusnya. Planning A gagal, pakai planning B. Gagal, planning selanjutnya dan seterusnya. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Jangan sampai berhenti. Misalkan ide sampai terlalu gila, cari inovasi yang lain, yang sama, yang dibutuhkan di pondok pesantren. Paham ya? Dengan itu sampai akan membuat gebrakan dan akan membuat sejarah. Ingat, kalau kita hidup ya biasa-biasa saja, kita tidak akan punya sejarah cantik untuk diceritakan. Kita tidak akan punya sejarah yang bagus untuk diceritakan. Tapi kalau sampai di pondoknya ngowoyo misalkan, ya sampai misalkan uang sampai beli sendiri. Lihat orang tua kita cerita kepada kita, aku biyen Nduk, mondok itu leren, saya dulu mondok itu ke sawah dulu. Waktunya panen saya pulang, terus pergi mondok lagi bawa beras. Sekarang kan tidak. Mereka dengan enaknya bercerita. Karena apa? Itu pahit baginya tapi indah setelahnya. Pahit dilakukan tapi indah diceritakan. Itu yang namanya sejarah. Bung Karno, Bung Hatta, semuanya tidak pernah mengalami hidup yang biasa-biasa saja. Tapi banyak sekali hal-hal yang menarik untuk diceritakan. Karena apa? Perjuangannya dalam hidup. Begitupun di pondok pesantren. Mungkin itu. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Jadi intinya tadi Mas Davi ya dan yang lain, kalau ingin memulai jadi pendakwah yang dapat diterima oleh banyak kalangan, mulai dari hal sederhana dulu. Hal-hal yang umum, hal sederhana ya kayak ibadah ya, kayak puasa misalkan, ini kan hal-hal yang semua orang bisa terima. Nanti kalau sudah kita punya ilmu yang lebih tinggi lagi, bahas yang lebih tinggi lagi sesuai dengan reputasi yang kita miliki, seperti itu ya. Yang kedua dari Jonathan mengenai cara kita mengajak santri agar ikut dengan kita dan daga remeh. Jadi jangan langsung mengajak banyak orang, tetapi cari orang-orang yang dekat dengan kita, yang bisa diajak. Jadi pakai strategi, cari yang paling kamu anggap bisa diajak dulu. Nanti pelan-pelan, one by one, dapat baru ke yang lebih besar lagi. Jadi jangan langsung moro-moro ngajak semua orang untuk ikut hal-hal yang baik, tapi harus satu persatu dulu yang kamu anggap paling bisa untuk diajak kebaikan. Seperti itu. Ya, oke, makasih ya. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Barangkali yang Putri juga akan bertanya dengan hal-hal yang sangat luar biasa juga. Silakan 2 saja penanya yang banyak ya, yang Putri ya. 3 malah, 4 malah ya. Coba yang ini, yang belakang ini coba dulu. Ya dirimu, tengah-tengah ini. Dirimu. Oke, come forward. Sebutan nama, asal lembaga, dan juga cita-cita. Langsung 2 orang sama kamu juga, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ini adalah salah satu orang sukses, Bapak Muhammad Khotibul Umam. Dia adalah seorang entrepreneur, juga seorang dai milenial. Siapa yang nggak mau jadi seperti beliau? Nah, di sini mungkin ini agak melenceng dari tema. Saya ingin bertanya, setiap orang pasti pernah gagal, pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan, sampai orang itu harus berhenti saking down-nya. Di sini saya ingin sharing, saya ingin bertanya kepada Bapak Khatibul Umam,
bagaimana cara Anda bangkit dari kegagalan yang pernah Anda alami. Sekian, terima kasih. Raudatul Jamilah, kelas 10 IPS 2, SMA. Cita-citanya pengen jadi dosen bahasa sekaligus motivator. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atski Afkarina Aimsa dari kelas 10 Aksio SMK. Oke, saya mau bertanya. Kan kalau mau menjadi dai itu kan kunci utamanya adalah percaya diri. Bagaimana cara kita kalau kita itu di depan umum terus kita itu tiba-tiba demam panggung, bagaimana cara kita mengatasi demam panggung? Sekian, terima kasih. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian. Jamila sama siapa tadi? Mbak Anissa ya? Hah? Askia sama Mbak Jamila ya. Wah, nama yang bagus sekali, cantik sekali. Ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama adalah bagaimana caranya bangkit dari kegagalan dari pengalaman Mas Umam sendiri. Yang kedua tadi kok tua ya, Bapak Umam ya tadi ya. Tua sekali. Yang kedua, bagaimana caranya kita membangun rasa percaya diri, karena kadang-kadang kalau udah di panggung itu selalu ada saja rasa grogi dan takut ya. Monggo Mas Umam untuk Ini ada dalam calon buku saya catatkan. Mana ya? Jawabannya ada di sini. Untuk apa ya, bangkit dari kegagalan. Gini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Intinya ketika Anda mempunyai keinginan A, melakukan A, maka lakukan dengan serius, sungguh-sungguh. Dan jiwai. Oke. Ketika Anda sudah bisa menjiwai itu, contoh misalkan, saya menjadi entrepreneur, terus menjadi trainer atau public speaking, public speaker. Saya jiwai mulai sekitar 4 sampai 5 tahun saya menggeluti di dunia ini. Nah, 2 tahun ini fokus di entrepreneur. Saya jiwai, maka dengan ketika kita bisa menjiwai kondisi apapun dalam diri kita, itu bisa dikondisikan. Contoh, hari ini sebenarnya saya sakit, ya, tapi karena saya menjiwai saya ada di sini, maka saya harus bisa melakukan sesuatu agar bisa action dengan maksimal, totalitas. Makanya tadi pembukaan, saya ke toilet itu mengeluarkan dan mengkondisikan tubuh, menstabilkan tubuh. Saya masuk tadi sudah enggak enak rasanya. Akhirnya butuh ke toilet. Merefresh otak, merefresh jiwa, merefresh diri. Akhirnya alhamdulillah ketika action, ya biasanya saya action seperti ini. Bahkan lebih ekstrim lagi, ya bisa lebih powerful lagi. Nah, 1, menjiwai. Dan ketika dalam proses itu, ya, Anda masih belum dikatakan gagal ketika jatuh. Jatuh itu merupakan proses dari kegagalan. Proses dari kesuksesan. Gagal yang sesungguhnya adalah ketika sampean berhenti jegrek wes gak gelem lapo-lapo. Menjadi kaum rebahan. Ya. Yang hidupnya santai-santai, rileks, yang penting urusan perut selesai, urusan pribadinya selesai, udah cukup. Dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Hanya berada di zona itu, kasur. Wes santai, rileks. Maka kalau Anda seperti ini, jiwa muda Anda akan semakin hilang. Untuk menjadi sukses, memicu Anda menjadi sukses yang mudah, itu akan sulit. Ya, karena
diakui atau tidak, semakin tua maka Anda akan semakin surut semangatnya. Oke. Nah, butuh action. Gagal yang sesungguhnya adalah ketika Anda berhenti. Tapi kalau Anda menjalani proses gagal, itu bukan gagal. Anda menjalani proses jatuh, itu bukan jatuh. Bukan gagal. Tapi itu merupakan salah satu proses dari keberhasilan. Ketika Anda berhenti, itu adalah gagal yang sesungguhnya. Oke ya. Terus selanjutnya tadi tentang apa mau? Tentang percaya diri. Yang saya keluarkan tadi itu tidak banyak keluar dari slide, tapi keluar dari otak saya. Slide hanya 2 kata, 3 kata, 4 kata, tapi banyak yang keluar dari kata-kata saya, dari diri saya. Sehingga ketika Anda sudah memilih untuk menjadi, benar-benar memilih menjadi dai, ingat, jangan hanya sekedar ngomong, tapi harus berisi. Dengan cara apa? Belajar. Oke ya. Nah, dengan cara belajar itu, sampean menyampaikan, belajar menyampaikan, maka sampean ketika ditanya misalkan nggak bisa ngomong, itu akan bisa seakan-akan sampean cerdas. Contoh pertanyaan tadi, kalau saya dijawab ketika berada di warung kopi, belum tentu saya bisa jawab. Tapi karena di sini jawaban saya enak. Saya pernah tanya teman di warung kopi, gak bisa jawab. Tapi kalau ditanya ketika forum seperti ini, pertanyaan seberat apapun, kayaknya bisa jawab kok. Tapi di warung kopi gak bisa jawab. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang ada ketika sampai menjadi public speaker. Nah, untuk memulainya adalah dengan merendahkan ya kemaluan dan meningkatkan kecerdasan. Nah, maksudnya bagaimana? Kemaluan gini. Kemaluan tuh gini loh. Besok MC, Mbak, besok MC. Gak mau, aku malu kok. Aku sungkan. Apa bahasa Indonesianya? Malu kan? Iya kan? Ya. Apa? Izin. Nah itu direndahkan. Bukan kemaluan, sampean ki mikiran aneh. Ya. Kuncinya tadi, merendahkan kemaluan, meningkatkan kecerdasan. Dengan Anda merendahkan kemaluan, sampai dikon lapoi, disuruh ngapain saja, tidak akan malu. Nek sampai tidak malu, otomatis bisa action. Yang menghalangi kita untuk bisa melakukan sesuatu adalah sampean malu. Besok waktunya sampean adzan. Duh, iya tang, suaraku nggak enak, saya nggak mau adzan. Ingat, saya baru ingat. Dulu waktu saya masih kelas 1 SMP, itu adzan saja nggak berani. Bayangkan, sampean yakin yang masih SMP ini, sudah berani adzan kan? Sampean adzan sudah bisa, sudah berani. Tapi dulu saya enggak berani loh. Tapi sekarang bisa di depan kalian. Apalagi kalian yang sekarang sudah berani adzan. Seharusnya bisa mengasah lebih luar biasa lagi. Dan bisa menjadi hebat, lebih hebat daripada saya. Nah, ya wow banget. Dulu saya seumuran sampean tidak berani adzan. Tapi sekarang diundang kemana-mana disuruh megang mic. Kalau disuruh ngomong 1 jam kurangan, butuh 2 jam, 3 jam. Bahkan sampai 4 jam itu kuat saya. Dan anehnya peserta nggak ada yang obah-obah, nggak ada yang kecapean, nggak ada yang bosen. Tapi setelah itu baru nanti saya yang tepar. Langsung geblak, waduh. Nah, maka hal-hal seperti itu adalah fenomena-fenomena ketika Anda memilih untuk menjadi motivator, untuk menjadi public speaker, untuk menjadi dai. Oke ya, menjadi dai, sampean akan keliling di mana-mana untuk offline-nya. Tapi untuk online-nya, sampean cukup duduk, ada kamera, sampean ngomong ngalor ngidul, materinya disiapkan. Bahkan seandainya sampean ngomong salah dalil, di depan kamera itu bisa dikasih papan tulis gede. Kasih dalil apa sih besar, sampean tinggal baca, kayaknya lihat kamera tapi lihat tulisan. Enak kan?
nek dai online. Nah, nek dai offline salah dalil, sesat sampean. Disesat-sesatkan orang. Tapi nek di depan kamera ada alatnya untuk membantu sampean. Misalkan tema tentang taubat tadi yang saya sebutkan. Jadi sampean harus bertaubat. Temanya diperjelas. Sampean tinggal baca sebenarnya. Cuman merubah intonasinya saja. Cara menyampaikan bukan cara membaca. Sederhana. Intinya semua yang akan sampai lakukan sederhana banget. Yang membuat ruwet. Yang membuat Anda tidak mau action. Yang membuat Anda susah adalah ini. Ya, sampai jadi dai mudah kok. Semudah-mudahnya. Sampai di YouTuber mudah. Semudah-mudahnya. Ya, tapi yang membuat ruwet adalah ini. Oh, engko nang ngene, oh nanti ndang ngene. Oh, nanti takutnya gini. Oh, nanti dia akan mencibir saya. Dia akan itu yang membuat kita nggak mau action. Malu untuk bertindak. Makanya tipnya apa? Menurunkan kemaluan, meningkatkan. Oke ya? Yes. Tangan dulu untuk kalian semuanya ya. Jadi tadi sampaikan oleh Mas Umam tentang bagaimana bangkit itu dengan cara menjiwai apa yang kamu usahakan. Kalau kamu menjiwai apa yang kamu usahakan, insya Allah perlahan tapi pasti kamu akan terus bangkit lagi, mencoba lagi. Yang kedua tadi mengenai percaya diri, pertama harus belajar ya. Insya Allah semakin Anda banyak belajar, banyak pengetahuan, akan semakin percaya diri untuk maju menjadi seorang dai yang terkenal. Seperti itu. Mungkin demikian yang sudah disampaikan oleh Mas Umam ya. Dan ini sudah berakhir acara kita. Pas tepat pukul 10:30 ya. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, membawa berkah. Dan mulai hari ini kita berdoa semoga muncul dai-daiyah yang hebat, andal dari Nuris ya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap. Semoga apa yang kita usahakan hari ini manfaat di dunia wal akhirah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator MC ya. Saya belum salam ya, tak salam dulu. Closing statement akhir. Sukses adalah mereka yang hari ini mau berinovasi. Jika Anda mengaku sukses, maka berinovasilah. Kalau Anda tidak mau berinovasi, saya jamin kegagalan akan ada di depan Anda. Saya Muhammad Khotibul Umam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.